Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di video pembelajaran kelas 8 episode ke-20 bagian 2 ya. Nah, di episode kali ini kita akan bahas soal nomor 2 ya. Di sini untuk membahas korespondensi satu-satu itu seperti apa. Nah, di bagian nomor 2 ini korespondensi satu-satunya dia harus tetap syaratnya adalah harus tepat satu anggota ya. Nah, kemudian kalau yang di sini bukan korespondensi satu-satu itu karena ada kodomain yang kosong, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi intinya harus seperti ini. Jumlah anggota di A ya, kardinalitas di A maupun di B itu harus sama ya. Karena jika tidak sama maka ada yang tersakiti, ada yang kosong ya, baik di domain maupun kodomain. Jadi seperti itu ya. Nah, tapi yang ini bukan korespondensi tapi ini adalah fungsi. Nah, ya, berbeda seperti yang di A tadi. Kita ingat kembali ya. Kalau fungsi itu domain harus lengkap. Ya. Nah, sedangkan yang ini yang contoh satu yang bukan korespondensi satu, ini bukan fungsi. Ya, ini hanya relasi saja ya. Oke, kalau yang ini fungsi juga korespondensi juga ya. Sini fungsi juga korespondensi satu juga. Kalau disebut korespondensi satu-satu sudah jelas dia fungsi seperti itu. Tapi kalau bukan korespondensi satu-satu belum tentu dia bukan fungsi. Nah, jadi ini fungsi ya. Karena domainnya kalau di fungsi itu boleh kosong. Sedangkan di korespondensi satu-satu, domain maupun kodomain itu tidak boleh kosong. Sorry, ini kodomain ya yang kosong ya. Kemudian yang ini lagi. Nah, ini kardinalitasnya sama. Jumlah anggota himpunannya sama. Yang A ini ada 5, yang B ada 5 dan tepat satu semua. Tidak ada yang kosong, tidak ada yang bercabang ya. Nah, sekarang yang bukan korespondensi satu-satu, ini kenapa tidak disebut korespondensi satu-satu padahal domainnya ada. Domainnya terisi semua, kodomainnya terisi semua, tidak seperti yang B ini. Tapi kesalahannya adalah di domain dia bercabang ya. Sedangkan untuk korespondensi satu-satu tidak boleh ada yang bercabang kalau diagram panah ya. Ya, jadi ini tidak boleh ada yang bercabang. Makanya ciri-ciri korespondensi satu-satu adalah kardinalitas A dengan B itu harus sama. Domain dengan kodomain, jumlah anggotanya itu harus sama ya. Oke, kemudian yang keempat nih. Ini 1 2 3 4 5, ini A B C D E. Nah, ini kardinalitasnya sama, ini 5 ini 5, kemudian tepat satu juga. Ini disebut korespondensi satu-satu. Kemudian yang ini kenapa tidak? Karena di sini 5, di sini B. Nah, yang B-nya ini bercabang ya. Nah, kodomain itu tidak boleh bercabang. Kalau yang ini domain itu tidak boleh bercabang juga. Jadi ini ya, ini bukan korespondensi satu-satu, ini bukan juga ya. Tapi jika ditanya apakah ini fungsi, kalau ini disebut bukan fungsi ya, yang ini karena domainnya bercabang, maka ini hanya sebuah relasi. Ingat, fungsi itu tidak boleh bercabang di domain ya, boleh di kodomain. Nah, seperti yang 4 ini ya. Di domain dia tidak bercabang, di kodomain dia bercabang. Ini fungsi, tapi bukan korespondensi satu-satu. Ingat, cluenya korespondensi satu-satu adalah himpunannya sama banyaknya anggotanya ya. Jadi kalau 3 3, ini 3 4, ini 3 4, ini 5 4 ya, beda ya. Kemudian tidak boleh kosong, ada yang kosong baik kodomain maupun domain. Kemudian tidak boleh bercabang baik domain maupun kodomain ya. Masih saya ingatkan kembali, domain itu daerah asal atau arah dari panahnya ini. Kemudian kodomain adalah tujuan panahnya itu ya, daerah kawan. Oke. Kita ke bagian ayo kita menanya. Bagian ayo kita menanya ini terkait dengan fokus perhatian di atas. Coba buatlah pertanyaan yang memuat kata-kata berikut. Aturan dari korespondensi satu-satu itu seperti apa ya, saya bikinkan ya. Mengapa diagram panah nomor 4 bagian kedua pada tabel 3.8 yang tadi ya, yang kita bahas tadi, dikatakan bukan korespondensi satu-satu padahal semua anggota sudah punya pasangan. Oke. Ini karena adalah kodomain itu
kalau di korespondensi satu-satu itu tidak boleh bercabang, ya, baik kodomain maupun domain, ya. Nah, ini domainnya bercabang. Ini kesalahannya adalah jumlahnya beda, seperti itu, ya. Dan ini bercabang juga seperti itu, ya. Nah, lanjut ayo kita menggali informasi. Nah, untuk lebih memahami tentang korespondensi satu-satu, coba perhatikan uraian berikut. Perhatikan contoh korespondensi satu-satu pada tabel 3.9 nomor 1. Diketahui himpunan A itu adalah 1, 2, 3 dan himpunan B adalah A, B, C. Relasi dari himpunan A ke himpunan B yang merupakan korespondensi satu-satu dapat dijabarkan sebagai berikut, ya. Jadi yang 3.9 ini adalah banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B. Nah, ini dengan anggotanya itu 3, ya. Yang pertama ini 1, ini 2, 3, ya. A dengan A dengan A, A dengan B, A dengan B, A dengan C, A dengan C, A dengan B lagi, ya. Nah, terus ini 2 dengan B, 2 dengan C, 2 dengan A, 2 dengan B, 2 dengan C, A dengan C. Oke, nah itu. Jadi ini adalah ada 6, ya. Ada 6. Berdasarkan uraian pada tabel 3.9, banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah 6. Kemudian lakukan kegiatan berikut untuk menentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A dan B berdasarkan banyak anggotanya. Jika memungkinkan, buatlah diagram panah yang mungkin jika diketahui banyak anggota A dan B. Salah satu contohnya adalah tabel 3.10. Oke, kita isi ini, ya. Nah, kalau di kelas biasanya kita mengisi ini juga, ya. Kita jabarkan, kalian biasanya saya suruh maju satu persatu, ya. Tapi karena ini daring, maka saya yang mengisi semuanya. Oke, ya. Nah, banyak himpunan A, kalau ingat korespondensi satu-satu itu harus sama, ya. Kardinalitas atau banyak himpunan anggota himpunan domain maupun kodomain itu harus sama jumlahnya, ya. Kalau komponennya beda nggak apa-apa, ya. Seperti tadi ada Asy'ari namanya dengan nomor induk, itu kan beda, ya. Nah, seperti itu. Oke. Tapi jumlahnya sama, ada Asy'ari, Thohir, apa segala macam, nomor induknya juga 5, ya. Nomor namanya juga 5. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau banyak korespondensi satu-satu yang mungkin antara A ke B, ini ada 1, ini 2, ini 6, ada 1, 2, 6, polanya seperti apa? Ini nambah 1, ini nambah 3. Nah, nggak bisa pakai pola yang kemarin, ya. Nah, kita lihat seperti ini. Oke, kalau 4 dengan 4 kita coba ini kan, ya. Kita coba Kita coba bikinkan, ya. Kalau 4 dengan 4 juga, jadi ada 4 permungkinan himpunan. Oke. Misalkan ada himpunan A, ini himpunan B, ya. Kita ada 4 titik, ya. Ada 4 titik. Agak jimet, ya, kalau diagram panah. Bisa kita pakai ini aja, diagram pasangan berurutan, ya. Nah, ini bentuk 1. Itu misalkan himpunan A-nya ini ada A, B, C, D, ya. Kita beritahu dulu A, B, C, dan D. Kemudian himpunan B-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, korespondensi satu-satu yang pertama itu adalah A dengan 1, kemudian B dengan 2, kemudian C dengan 3, dan apa lagi? D dengan 4, ya. Oke. Kayaknya harus pakai ketik deh saya, ya. Oke, di video selanjutnya saya akan sajikan dengan pakai ketikan, ya. Oke, salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.